Terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang aku udah sama salah satu temen aku, yaitu namanya Kansa. Halo Kansa. Hai. Boleh perkenalan diri nggak? Iya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Berliana Kansa. Biasa dipanggil Kansa, dari Departemen Teknik Lingkungan ITS. Angkatan 2018. Oke, berarti sekarang mau semester 5 ya? Mau semester 5. Oke, sekarang nih, kenapa milih jurusan Teknik Lingkungan? Oke. Panjang banget ya ceritanya nih sebenarnya. Awalnya nggak ada pikiran sama sekali untuk masuk ke teknik lingkungan, karena teknik lingkungan itu sebenarnya bukan jurusan yang famous dan bukan jurusan yang dikenal sama orang gitu. Kebetulan mamaku yang ngerekomendasiin untuk masuk ke ITS karena masih lingkup Surabaya, masih Jawa Timur lah ya, dekat sama Jember. Jadi masih bisa sering diendangin kayak gitu. Akhirnya waktu udah pilih ITS, coba cari jurusan-jurusan nih. Harusnya kan pilih jurusannya dulu, tapi aku waktu itu nggak ngerti, jadi aku pilihnya universitasnya dulu, baru aku pilih jurusannya. Awalnya sih ada teknik lingkungan sama teknik lautan, tapi setelah ngelihat mata kuliahnya yang cocok lah buat aku, akhirnya aku pilih teknik lingkungan karena banyak kimia dan biologinya daripada fisikanya. Itu alasan utamanya. Oke, iya. Di ITS nih, jurusan teknik lingkungan itu masuk di fakultas apa? Dan di fakultas itu ada jurusan apa aja selain jurusan kamu? Oke, kalau teknik lingkungan itu masuk ke FTSPK atau Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebunian. Kalau gaulnya sih orang-orang ngomongnya Sislen ya, itu baru sebenarnya namanya. Di dalamnya ada teknik sipil, teknik lingkungan, geofisika, geomatika, PWK, dan arsitektur. Boleh diceritain nggak kan selama 4 semester ini tuh udah mempelajari mata kuliah apa aja di sana? Kalau di ITS kan semester 1 dan semester 2 itu masih lebih banyak mata kuliah umum ya, kayak matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan agama juga ada gitu. Baru setelah semester 3 dan 4 itu full mata kuliah jurusan semuanya. Dan kalau di teknik lingkungan itu secara garis besar mata kuliahnya itu dibagi ke air, terus udara, dan juga sampah. Dan air sendiri itu dibagi jadi air limbah sama air minum. Jadi ya seputar itu, pembuatan bangunan air, terus pengelolaan air limbah, sampah, pengolahan sampah di daerah, di TPS, di TPA, kayak gitu. Seputar itulah. Udara juga, pabrik kayak gitu. Oke, ada praktikumnya nggak di sana? Ada dong, dari semester 1 aku udah dikasih praktikum mikrobiologi untuk mengetahui beberapa banyak bakteri yang ada di dalam air minum. Oke. Nih tadi kan katanya Kansa lebih prefer ke biologi sama kimia. Nah sekarang di teknik lingkungannya sendiri itu apa mempelajari fisika? Apa di dalamnya itu ada unsur-unsur fisikanya? Ada dong. Fisikanya itu ada di hidrolika. Jadi mempelajari hidrolika itu gimana air dari bawah bisa ke atas kayak gitu pakai pompa. Jadi ada perhitungannya nih pompanya. Kayak kecepatan airnya berapa, terus nanti headnya berapa, energi yang dibutuhkan berapa, kayak gitu pakai fisika. Oke. Mata kuliah terfavorit apa? Mata kuliah favorit aku. Iya. Sebenarnya aku suka banget persampahan karena sampah itu salah satu permasalahan terbesar Indonesia kan. Dan aku ngerasa kayak kalau misalnya aku bisa nih di mata kuliah ini, kayaknya aku bisa deh kerja di tempat yang aku pingin gitu. Sampah paling suka, tapi paling susah juga. Oh iya. Oke. Selama 2 tahun ada ini nggak sih hal yang Kansa rasa sulit gitu, mengalami kesulitan berkuliah apalagi di teknik lingkungan di ITS? Di teknik lingkungan ITS sebenarnya nggak ada ya kesulitannya, nggak ada sih, santai aja kan, mata kuliahnya juga santai karena emang udah sesuai sama apa yang aku mau gitu. Jadi sebelum kita menentukan mau ke jurusan apa, emang harus melihat dulu nih kira-kira cocok nggak sama kita gitu. Kalau cocok sih aku rasa nggak ada masalah sih.
Mungkin permasalahannya kalau di luar aktif juga gitu, jadi harus bisa membagi waktunya dengan baik. Eh, Terutama kalau misalnya udah ada rapat kayak gitu sampai malam kan, anak kita kan kalau rapat aku nggak tahu kenapa ya, tapi kebanyakan tidak ya, jadi malam molor pulangnya malam kayak gitu, sering terjadi masalah pulangnya malam dimarahin sama orang tua, padahal kita pulang malam tuh bukan ngapa-ngapain gitu, tapi emang ada pekerjaan yang harus dilakukan. Oke. Ini udah nyerempet-nyerempet masalah perapatan-perapatan. Nah, kalau boleh tahu kan saya ini selama 2 tahun udah bergabung di organisasi apa aja dan ikut UKM apa aja? Itu banyak banget ya sebenarnya. Organisasi pertama aku di ITS adalah MUN, Model United Nation Club. Aku jadi pengurus di sana, di divisi treasury kalau nggak salah. Treasury atau fundraising gitu, pokoknya mengurusi merchandise, keuangan, dan lain-lain. Terus setelah itu kan ada UKM nih, tapi di semester 1-2 kan kami masih jadi anggota biasa ya, belum bisa jadi pengurus ya. Aku ikut 3 UKM. UKM IFLS, ITS Foreign Language Society, terus tenis ITS, dan juga musik ITS. Dan sampai sekarang aku masih aktif di ketiganya. Kalau di musik aku sebagai kepala departemen eksternal. Kalau di tenis aku sebagai sekretaris. Di IFLS aku megang event, dan aku juga tergabung di volunteer ITS Global Engagement, Direktorat Kemitraan Global ITS. Nah, itu yang aku tanyakan. Itu di sana itu ngapain aja sih kan? Soalnya kan apalagi pandemi sekarang itu ya banyak banget event-event yang diadain di TSIO. Kemarin tuh aku pernah ikut yang sharing session pembuatan kurikulum vitae sama Gus newsletter kalau nggak salah. Nah, itu apa namanya? Tujuan utama goalnya itu apa gitu loh. Dan sasarannya itu apakah cuma anak ITS atau bisa dari kampus lain? Soalnya kan mengundang pematerinya yang pemateri udah yang berpengalaman banget gitu loh. Jadi yang ilmunya banyak. Boleh diceritain? Oke. Awalnya kan nama kami adalah ITS International Office karena dia berada di bawah Direktorat Hubungan Luar ITS lah, pokoknya kayak gitu. Di bawah Direktorat keempat, Wakil Rektor 4. Nah, tapi sekarang kami udah setara nih sama direktorat, jadi naik 1 level, akhirnya ganti nama jadi ITS Global Engagement atau direktorat sendiri, Direktorat Kemitraan Global ITS. Nah, tagline-nya tetap sama, tagline kami itu adalah kesetaraan yang bermartabat. Apa sih maksudnya kesetaraan yang bermartabat itu? Kami itu sebenarnya menyasar mahasiswa ITS. Kalau khusus untuk event GCW, itu boleh kok dari luar ITS, tapi memang yang diutamakan tetap mahasiswa ITS. Balik lagi ke tujuannya, tujuan kami itu adalah menyebarkan internasionalisasi, dalam arti motivasi supaya teman-teman mahasiswa itu semakin ingin dan semangat untuk keluar negeri. Karena semakin banyak teman-teman mahasiswa yang keluar negeri itu sebenarnya membantu dari peringkat ITS gitu, peringkat ITS di dunia global. Dan juga kalau misalnya banyak mahasiswa internasional yang kuliah di ITS, itu juga bisa meningkatkan peringkat internasionalnya ITS gitu. Nah, selain itu sebenarnya banyak banget kan benefit yang kita dapat kalau kita tuh keluar negeri. Jadi kita bisa tahu nih, ternyata orang luar negeri itu nggak setinggi yang kita bayangkan gitu. Nah, mungkin kita kalau ketemu sama orang Jepang nih misalnya, ketemu sama orang Korea, rasanya kayak wah keren banget ya mereka gitu. Nah, kami tuh sebenarnya tujuannya adalah ingin menghapuskan itu. Kesetaraan yang bermartabat itu maksudnya adalah ketika kita keluar negeri, kita tidak minder sama orang luar negeri. Kita nggak yang kayak ketemu sama bule, ada bule keren banget. Nah, nggak kayak gitu, tapi kita juga setara dengan mereka gitu. Nah, selain itu